everyone, how are you doing? I hope you are doing fine. Okay, today we will learn science from chapter 2. Jadi kita sudah ada di chapter 2 and our topic is sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kalau di bab 1 kita membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, sekarang kita akan membahas di bab 2 yaitu tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Nah, setiap makhluk hidup atau semua jenis makhluk hidup itu mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau reproduksi. Nah, kemampuan untuk bereproduksi itu bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Nah, sistem reproduksi pada makhluk hidup ini berbeda-beda. Demikian pula dengan cara bereproduksi pada makhluk hidup itu berbeda-beda. Nah, kemampuan makhluk hidup untuk mempunyai keturunan itu disebut dengan berkembang biak atau reproduksi. Jadi, secara garis besar ada dua macam cara reproduksi pada makhluk hidup, yaitu reproduksi vegetatif atau aseksual dan reproduksi generatif atau seksual. Nah, saat ini kita akan membahas tentang reproduksi pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan ada yang dapat melakukan reproduksi secara vegetatif atau aseksual, ada pula yang dapat bereproduksi secara generatif atau seksual, atau ada juga yang kedua-duanya, yaitu vegetatif dan generatif. Nah, terus reproduksi vegetatif itu seperti apa? Nah, reproduksi vegetatif ini atau reproduksi aseksual merupakan cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Nah, cara reproduksi ini hanya melibatkan satu induk saja dan menghasilkan keturunan secara genetik identik dengan induknya. Jadi artinya menghasilkan keturunan yang sama persis dengan induknya karena tidak melakukan perkawinan. Nah, sedangkan kalau reproduksi generatif atau reproduksi seksual ini merupakan cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi, cara bereproduksi ini atau cara reproduksi ini melibatkan dua induk. Kalau tadi satu ya, ini dua induk dan menghasilkan keturunan secara genetik dapat sama atau berbeda dengan induknya. Soalnya kan sudah dua induk, jadi dapat sama atau dapat juga berbeda begitu. Nah, berbicara di sini yang akan kita bahas yaitu reproduksi vegetatif dulu. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Nah, reproduksi vegetatif pada tumbuhan ini dia terjadi dengan dua cara. Wow, ada lagi ya, dua cara yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nanti kita akan pelajari. Oke, berbicara tentang vegetatif alami. Nah, vegetatif alami adalah reproduksi vegetatif tanpa buatan manusia. Namanya alami berarti dia terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan dari manusia. Nah, tumbuhan yang termasuk melakukan perkembangbiakan vegetatif alami itu adalah rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, tunas adventif, serta pembentukan spora. Nah, nanti di sini kita akan bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama yaitu rizoma. Rizoma merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Oleh karena itu, rizoma ini memiliki ciri yang persis atau yang sama dengan batang, yaitu berbuku-buku dan bertunas. Nah, pada buku rizoma itu terdapat kuncup yang dapat berkembang menjadi tunas, di mana tunas ini yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru di atas tanah. Akan tetapi di sini tumbuhan yang baru atau individu yang baru ini dia tetap bergabung dengan tumbuhan induknya. Jadi dia tidak terpisah ya, tetap dia bergabung dengan tumbuhan induknya. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma itu adalah jahe, kunyit, temulawak dan kencur. Oke, next di sini yang kedua yaitu umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang yang tertutup lapisan daun berdaging. Nah, lapisan daun berdaging ini merupakan tempat cadangan makanan dari tumbuhan umbi lapis ini. Nah, umbi lapis ini memiliki ciri di mana batangnya itu berbuku-buku dengan rapat, ya. Jadi ciri-cirinya itu umbi lapis ini dia ciri-cirinya berbuku-buku dengan rapat, di mana setiap buku itu dapat tumbuh daun. Nah,
Karena buku-bukunya itu sangat rapat, maka daun-daunnya itu berimpit secara berlapis-lapis. Iya, karena saking rapatnya, maka di sini daun-daunnya ini dia berimpit secara berlapis-lapis seperti itu. Nah, di ketiak daun, wow, bukan hanya manusia yang ada ketiak ya, ternyata di tumbuhan juga ada gitu. Nah, di ketiak daun terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi umbi lapis yang baru yang disebut dengan siung, yang apabila dipisahkan dari umbi induknya maka akan tumbuh menjadi individu yang baru atau tumbuhan yang baru. Nah, contohnya kita bisa lihat pada bawang merah, bawang putih, dan bakung. Seperti itu ya. Oke, next di sini kita akan bahas yaitu umbi batang. Nah, umbi batang ini merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah, yang mengalami pembekakan di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan khususnya dalam bentuk amilum atau pati. Nanti kita bahas di di Google Meet apa sih amilum atau pati ini. Nah, pada umbi batang itu terdapat tunas yang dapat berkembang menjadi tumbuhan baru atau individu baru. Nah, contohnya kita bisa lihat pada kentang dan ubi jalar. Seperti itu ya. Oke, next di sini kita akan bahas yaitu stolon. Nah, stolon ini merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Jadi dia tumbuh menjalar di atas tanah. Dimana stolon ini mempunyai ciri-ciri yaitu berbuku-buku. Terus pada ruas-ruas batangnya itu ternyata terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, jadi terdapat tunas yang dapat berkembang menjadi individu baru. Nah, walaupun tumbuhan baru tetap berhubungan dengan tumbuhan induknya, tetapi tumbuhan baru ini tidak bergantung pada tumbuhan induknya. Nah, apabila stolonnya itu dipotong, tumbuhan baru dapat terus tumbuh seperti itu ya. Jadi tidak ada pengaruh. Nah, contohnya pada stroberi dan pegagan seperti itu. Oke, next dengan tunas adventif. Nah, tunas adventif ini merupakan tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun, tetapi dia di sini tunas ini dia dapat tumbuh pada akar atau tepi daun. Jadi dia hanya dapat tumbuh pada akar atau tepi daun. Nah, tunas adventif ini ketika dipisahkan dari tumbuhan induknya, ternyata dia dapat tumbuh membentuk tumbuhan baru atau individu yang baru. Nah, contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan tunas adventif pada daun itu adalah cocor bebek. Next di sini yaitu pembentukan spora. Nah, ada beberapa tumbuhan seperti tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, ternyata itu dapat berkembang biak dengan cara membentuk spora. Kemudian spora ini dia akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Nah, tadi kita sudah membahas tentang vegetatif alami. Nah, sekarang kita akan membahas vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan merupakan reproduksi vegetatif dengan bantuan manusia. Jadi ini bukan secara alami ya, tetapi di sini ada campur tangan dari bantuan manusia. Nah, vegetatif buatan ini ada 5 cara, yaitu cangkok, merunduk, terus menyambung, menempel, dan stek. Tapi di sini kita tidak bahas satu persatu. Mem ambil saja contoh. Di sini kita akan coba vegetatif buatan dengan cara stek. Nah, vegetatif buatan dengan cara stek ini dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuhan atau bagian tubuh dari tumbuhan tersebut. Kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Jadi di sini ternyata kita tanpa menunggu tumbuhnya akar baru. Jadi di sini kita hanya potong saja tubuh dari tumbuhan tersebut, terus kita langsung tanam deh begitu. Jadi tidak usah menunggu harus ada akarnya dulu baru kita tanam seperti itu. Nah, jadi vegetatif buatan secara stek ini, dengan cara stek ini ternyata ketika dibandingkan dengan cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang lainnya, cara stek ini yang paling mudah atau termudah. Nah, di mana perkembangbiakan tanaman stek ini ada yang menggunakan batang dan ada juga yang menggunakan daun. Nah, contohnya kita bisa lihat pada singkong, mawar, tebu, dan lain-lain. Seperti itu ya. Oke, thank you.